Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Sebelumnya marilah kita awali bersama dengan menulis solawat di kolom komentar video ini. Semoga dengan berkat solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau, dan apa yang menjadi hajat kita masing-masing segera dikabulkan Allah, mendapat rezeki berlimpah dan umur panjang. Berkat wasilah kagungan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3 surat di dalam Al-Quran yang hendaknya kita jadikan bacaan rutin di setiap malam, baik itu pada salat maghrib atau selesai salat isya atau pada tengah malam, mendapatkan keistimewaan yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah. Surat Yasin. Banyak riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kelebihan istimewaan yang Allah berikan bagi siapa saja yang istiqamah membacanya di setiap malam, meskipun hanya 1 kali. Di antara kelebihannya, orang yang suka membaca surat Yasin, semua kesalahannya, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap keridhaan Allah, maka diampuni semua dosa-dosanya. Dan juga orang yang suka membaca surat Yasin ketika meninggal dunia, termasuk di dalam golongan syuhada, diberi pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, riwayat daripada Anas bin Malik, Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang membiasakan membaca Yasin setiap malam, maka tanpa terduga dia menemui ajalnya, maka matinya di dalam keadaan syuhada, di dalam keadaan syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai akan surat Yasin yaitu jantungnya Al-Quran. Hadis beliau yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran, dan barang siapa yang membaca Yasin akan diberikan pahala sama seperti 10 kali membaca Al-Quran. Surat Yasin juga akan memberi syafaat bagi yang membacanya, memberi syafaat di alam kubur maupun pada hari kiamat. Hadis beliau yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Salah satunya rajin membaca Yasin. Ada keterikatan hati untuk membaca Yasin, mengistiqamahkannya membaca di setiap malam, suka membacanya di setiap malam tajahudan. Sebagaimana surat As-Sajdah membela pembacanya di alam kubur hingga hari kiamat kelak, begitu juga surat Yasin, jantungnya Al-Quran, akan memberi syafaat, membela pembacanya di alam kubur hingga pada hari kiamat kelak. Di dalam satu riwayat, yang suka membaca surat Yasin pasti dia mendapatkan husnul khatimah ketika sakaratul maut. Surat Yasin memiliki keutamaan yang sangat besar.
Kelebihannya meliputi kebaikan-kebaikan duniawi di alam kubur maupun hari kiamat kelak. Istiqamah membaca surat Yasin akan meraih berbagai keutamaan. Di samping mendapatkan keampunan, gugur semua kesalahan, kemaksiatan yang telah lalu, juga mendapatkan ketenangan hati. Mudahnya semua urusan. InsyaAllah kelebihan yang sangat besar akan menjadi syafaat di alam kubur maupun pada hari kiamat kelak. Surat Al-Waqiah dan surat Al-Munjiyah, karena disebabkan surat ini dapat menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan istimewaan yang Allah berikan bagi siapa saja yang suka membaca surat Al-Muluk. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Riwayat daripada Ibnu Abbas tentang penamaan surat Al-Muluk dengan Al-Waqiah dan Al-Munjiyah. Rasulullah bersabda, surat Al-Muluk adalah surat pencegah. Ia adalah surat penyelamat yang dapat menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Rasulullah bersabda, surah yang di dalam Al-Quran yang dapat membela pembacanya sampai pembacanya dimasukkan ke dalam surga, yakni surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Ahmad, juga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai serta Ibnu Majah. Riwayat daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surat di dalam Al-Quran yang ayatnya ada 30 memberikan syafaat untuk yang membacanya, sehingga yang membacanya diampuni semua dosa, semua kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Surat ini dinamakan surat Al-Muluk adalah disebabkan karena awal ayat dimulai dengan mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memiliki kerajaan dan kekuasaan, yakni dialah Zat yang memiliki langit dan bumi. Dialah Zat yang Maharaja sesungguhnya. Surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah termasuk di dalam golongan surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah sesudah turunnya surat Al-Mu'minun. Dinamakan dengan As-Sajdah karena di dalamnya terdapat satu ayat, yaitu ayat sajadah yang disunatkan sujud sajadah ketika membacanya ataupun di saat mendengar orang membaca ayat tersebut. Berbagai macam kelebihan yang sangat besar yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi barang siapa yang membaca surat As-Sajdah di setiap malam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, riwayat daripada Khalid bin Ma'dan. Bacalah surat Al-Munjiyah, yakni surat penyelamat, yaitu Alif Lam Tanzil As-Sajdah. Sebab saya mendapati keterangan bahawa ada seorang yang biasa membacanya surat As-Sajdah dan tidak membaca surat lainnya, sedangkan ia banyak berdosa. Tiba-tiba surat ini menghamparkan sayapnya dan berkata, Ya Rabbi, ampunilah semua dosa orang ini karena ia selalu membacaku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima pembelaan syafaat surat As-Sajdah bagi hamba tersebut, dan Allah berfirman, tulislah untuk hambaku itu di tempat tiap dosa dengan kebaikan dan naikkan derajatnya. Di dalam riwayat lainnya, asbab surat As-Sajdah juga dinamai dengan surat Al-Munjiyah karena surat As-Sajdah akan menyelamatkan, membela pembacanya di alam kubur. Ia di alam kubur akan berkata, Ya Allah,
jika aku benar-benar dari kitab-Mu, maka berilah kepadaku kesempatan memberi syafaat kepada hamba-Mu ini. Jika tidak, maka hapuskanlah aku dari kitab-Mu. Dan ia berupa burung yang menghamparkan sayapnya, membela dan melindungi yang membacanya dari siksa kubur. Dan juga surat As-Sajdah akan membela pembacanya pada hari kiamat kelak, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hubaid. Rasulullah bersabda, Alif Lam Mim As-Sajdah datang di hari kiamat dengan mempunyai dua sayap yang menaungi pembacanya, seraya berkata, tak ada jalan bagi orang lain atas engkau, tak ada jalan bagi orang lain atas engkau. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, muallif menukil atas riwayat daripada Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau menyebutkan di dalam tafsirnya, meriwayatkan daripada Aban bin Abi Ayyas radhiyallahu an, berkata ia, ketika kami hadir meninggalnya Muwarriq al-Ajali, dan ketika jenazahnya telah ditutup kain, kami berkata dia telah meninggal dunia. Namun tiba-tiba kami melihat nur memancar dari arah kepalanya sehingga menembus atap rumah. Kemudian kami melihat nur yang memancar dari kakinya seperti itu. Kemudian kami melihat cahaya nur yang lebih terang memancar dari perutnya. Kemudian ia membuka tutup kainnya itu dan bertanya kepada kami, apakah kalian melihat sesuatu? Kami terkejut dan kami menjawab, ya. Lalu kami ceritakan padanya cahaya-cahaya semua yang kami lihat barusan. Lalu ia berkata, itu surat As-Sajdah yang saya baca tiap malam. Sedangkan cahaya yang di atas kepala itu 14 ayat dari permulaannya surat As-Sajdah. Dan cahaya yang di kaki itu 14 ayat akhir daripada surat As-Sajdah. Sedangkan cahaya yang di tengah adalah ayat Sajdah sendiri. Ia naik untuk memberikan syafaatnya bagiku. Sedangkan surat Tabarakalladzi masih tetap menjagaku. Pada hujung riwayat, Al-Imam Muwarriq al-Ajali rahimahullahu ta'ala, setelah memaparkan hal-hal tersebut, beliau meninggal kembali.